Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma sharing sedikit saja. Ini mengenai ponsel yang barusan kena air ya. Jadi ini ponsel kasusnya habis kena air, itu masih ada embunnya itu. Bagian depan ini juga, tapi kondisi ponselnya masih nyala. Jadi kalau HP kena air itu pertolongannya apa saja ya. Oke, kita ini yang pertama harus kita matikan, kemudian kita bongkar dan kita bersihkan dulu. Oke, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, supaya channel kita cepat berkembang. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu silahkan buka channelnya, kemudian tab di bagian playlist ya, arahkan ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi setiap alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan analisa dasar tentang kerusakan HP tentunya akan kita bahas di situ ya. Ini kasusnya Realme. Sebentar, ini tadi kok belum dijelaskan ya. Ini Realme kita buka dulu, kita bongkar, sinternya kita lepas, sudah lepas tadi ya. Dan ini untuk membukanya silahkan dari SIM tray ini ya. Karena kenapa dari SIM tray? Sebentar, masih ada user. Ini kita pause dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini untuk membongkarnya. Untuk ini pakai Realme 5i ya kalau nggak salah, ini untuk tipenya ya. Ini bongkarnya dari SIM tray. Kenapa dari SIM tray ini? Karena di bagian ini lapisan ininya agak lunak ya, karena agak tipis di sini. Nah, di SIM tray-nya ini agak tipis, jadi kita masukkan kuku ini bisa langsung masuk seperti ini. Nah, kayak gitu ya, bisa agak lunak. Jadi kita bukanya dari situ. Kita buka seperti ini, turut. Pokoknya kalau masalah dengan HP ini, terutama kuku ya, kuku kita pokoknya habis. Oke, kita buka pelan-pelan seperti ini. Nah, kalau ponsel masih belum pernah dibongkar ya, biasanya sealnya itu aktif atau pelindung airnya itu masih ada, walaupun dia bukan waterproof ya, tapi tetap ada pelindungan airnya. Lumayan sih. Enggak. Oh iya. Wah, tak ajukan pengembalian. Ini apa? Gak mau, kan tak cek resinnya gak muncul Shopee ki. Teh Pak Pur tau wis 5 dino. Di orang teko ya kompor pernah teko kompor. Kok ini bener aku. Nangge video bareng kok. Ada iklannya, ada promosi. Istri ya. Istri saya, Bang, ampun Bang. Saya nerima paketan tapi nggak ngomong-ngomong. Oke, kok ini agak susah. Ini kenapa ini? Jangan terlalu dipaksakan ya, karena kalau dipaksa nanti takutnya ada yang kalah. Jadi ini kita untuk ininya kita angkat sekalian. Nah, jadi di sini kayak ada lemnya ini. Jadi jangan sampai salah menusuknya ya. Nanti kalau kena ini juga ininya bisa berabe. Nah, di sini masih ada airnya, bisa dilihat masih ada airnya. Nah, ini masih ada airnya. Kemudian kita bersihkan airnya ini. Bersihkan. Dan kita juga harus bongkar dalamnya ya. Jadi ini segelnya kita buka. Memang harus dibuka karena supaya hasilnya maksimal ya. Ini kalau kena air itu walaupun kelihatannya nggak apa-apa, tapi untuk jangka panjangnya sangat-sangat berbahaya ya kalau tetap dibiarkan. Jadi ini harus dibersihkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya ponsel dan kemasukan air, langsung saja bawa ke counter yang dipercaya ya, yang bisa dibilang atau langganan atau apa. Kalau sudah langgan pasti enak lah. Untuk kita sendiri kalau untuk cuma bersihin kayak gini, posisi ponselnya normal, kita nggak minta upah ya. Lagian kita juga malu lah minta upah, apa yang mau dimintain upah. Kalau misalnya kadang-kadang kalau kasus seperti ini biasanya si user itu yang bingung mau cari-cari gimana. Biasanya dibelikan rokok padahal kita nggak ngerokok. Kadang beliin jajan anak gitu kadang. Memang kalau kasus seperti ini gimana ya, mau bongkar sendiri juga bingung, mau disuruh bongkar ke orang kadang-kadang malah sungkan seperti tadi ya. Tapi kalau teman-teman yang masih muda-muda itu
mau bongkar sendiri sambil cari-cari pengalaman atau cari ilmu atau mempraktekkan ilmu dari YouTube-nya itu bisa dibongkar pelan-pelan seperti ini ya. Bongkar pelan-pelan. Ini memang untuk Realme ini memang nggak ada waterproofnya ya, jadi kalau kena air otomatis dia akan masuk. Oke, lanjut lagi. Banyak gangguan ya. Karena memang kita di counter ini kita buka sendiri ya, nggak ada bantuan dari karyawan. Ini untuk Realme 5i atau semacamnya ini nggak ada waterproofnya, jadi kalau kena air otomatis langsung masuk ke dalam dan langsung mengembun ya. Jadi memang harus kalau kena air, walaupun dia normal nggak ada gangguan, tetap bisa nyala, tetap semuanya fungsi normal, tapi lebih baik dibersihkan. Nah seperti ini masih banyak airnya. Dan sekali lagi pesan saya, jangan dimasukkan ke dalam beras. Ini salah kaprah ini sebenarnya. Banyak orang itu yang beranggapan dimasukin ke dalam beras biar normal. Ya memang benar. Kalau misalnya di ponsel kemasukan air, kemudian ada endapan di bagian CPU atau MMC atau ke power, biasanya itu nggak mau nyala. Nah, kemudian dimasukin ke dalam beras, kan beras lumayan anget tuh untuk ininya ya, untuk kelembapannya itu lumayan anget, suhunya lumayan anget. Jadi kalau dimasukin ke dalam beras di air-air bagian yang dekat power itu bisa kering. Nah itu bisa menyembuhkan atau bisa menghidupkan, tapi dampaknya kalau kena beras itu dampaknya akan menjamur nanti ya. Di bagian kapasitor-kapasitor seperti ini tadi, kalau ada yang kena air biasanya langsung menjamur. Jadi untuk jangka panjang kurang lebih 3-4 bulan mungkin akan ada masalah baru. Itu kalau masalahnya kalau yang jamur ada di bagian kaki IC itu yang mahal. Kalau di kapasitor masih nggak nemen-nemen ya kalau kata kita. Dan enaknya kalau ponsel baru ini setiap komponen atau kapasitor itu ada pelindungnya, ada kayak lem gini ya. Ini kelihatan nggak? Nah ini kayak ada lemnya ini. Kita sebenarnya nggak perlu khawatir-khawatir banget, dan ini juga masih rapat. Yang penting syaratnya, ini masih ada lem juga ya. Syaratnya itu masih belum pernah dibuka atau belum pernah dibongkar IC-nya. Dan ini ada embun tadi di bagian kamera depan. Ini kita bersihkan, tapi nggak cuma embunnya aja yang mau kita bersihkan, tapi kalau mau bersihkan embun di kamera depan itu cukup mudah ya. Ini tinggal dicongkel seperti ini. Ini kemudian dibersihkan. Itu kan banyak airnya tuh, tinggal dibersihkan. Nah ini tapi kita mau bersihkan juga ke mesin-mesin dalam. Nah ini untuk lanjut ke bagian dalam, kita angkat baterainya, soket-soket ini kita buka ya. Dan ini jangan lupa, ini walaupun sepele tapi pengaruhnya sangat besar, kabel antena ini ya. Nah seperti ini. Ini airnya lumayan banyak. Nah seperti ini. Kalau dimasukkan ke dalam beras itu biasanya yang tidak ada pelindungnya seperti ini. Ini nanti akan kena jamur dan korosi. Kalau korosi itu tadi pokoknya sekitar 4-5 bulan pasti ada masalah baru, atau masalahnya itu malah lebih rumit ya. Karena kita harus cari dulu di mana masalahnya gitu loh. Jalur-jalurnya kita makin rumit carinya. Nah, oke, ini kita bersihkan. Setelah dibersihkan, ini juga jangan lupa dibersihkan yang di bagian sini. Ini kita pakai tisu ya, karena tisu bisa menyerap air. Kita bersihkan, dan di bagian bawah ini juga kita buka juga, takutnya nanti ada air di dalam sini, karena kita lihat sudah kita bongkar dan di sini masih menggenang airnya banyak sekali, bahkan sampai ke dalam-dalam ya. Jadi di bawah sini juga kita bersihkan. Ngomong-ngomong, obengnya di mana? Oh ini. Oke, kita buka ya. Ya, jadi kalau untuk kasus kena air ya, walaupun dia nyala, tapi jangan dipaksa atau jangan tetap digunakan. Saran saya matikan dulu kemudian bersihkan. Kalau nggak bisa bersihkan ya minimal dikeringkan lah. Dikeringkan, tapi nggak bisa sih. Yang paling bagus pertolongannya itu adalah dibongkar dan dibersihkan ya. Air-air di dalamnya ini harus dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan memang fatal sih. Walaupun dia tetap
berfungsi normal semuanya, tapi nanti jangka panjangnya yang sangat berpengaruh ya. Jangka panjangnya akan berpengaruh pada komponen-komponen lain yang jika terjadi korosi atau jamur menjamur ya. Oke, ini kita buka, kemudian kita bersihkan juga di bagian bawah ini kalau memang menggenang air. Oke, bagian bawah aman, nggak ada airnya sama sekali. Kalau sudah seperti ini kita aman, kita pasang lagi aja. Kalau bagian bawah ini ternyata aman ya, jadi si user ini mungkin kemasukan airnya cuma bagian atas lah. Kita pasang lagi, kemudian setelah dipasang ini kita keringkan menggunakan hair dryer ya, pengering rambut. Jadi biar benar-benar kering, jadi nanti nggak terjadi pengembunan lagi atau embun mengembun. Dan untuk yang di LCD, yang LCD tadi kan kayak ada bercak airnya ya. Yang di LCD kayak ada bercak airnya itu bisa dibersihkan tapi sangat beresiko. Dengan cara dibongkar LCD-nya, kemudian bukan polar ya, lapisan di LCD itu kita bersihkan yang warnanya putih. Sebentar, saya pasang dulu buat yang ini. Kita cari contoh pakai LCD bekas ya, untuk edukasi saja. Ini tidak akan saya buka untuk LCD-nya karena saya sudah konfirmasi ke user kalau yang di LCD itu enggak apa-apa, aman-aman saja, tapi memang di pandangan kayak risih gitu ya, kayak kurang nyaman. Kalau mau dibuka beresiko seperti bla 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 sudah kita jelaskan, dan si user ya udah dibersihkan mesinnya saja. Jadi yang penting mesin-mesinnya ini aman, nggak ada gangguannya. Sebentar. Oke, sudah dipasang ya. Kita coba pakai LCD. Nah, di sini ada LCD lah. Kalau misalnya kayak ada air menggenang di dalam LCD itu, kayak ada bercak airnya itu, kita harus buka LCD pelan-pelan seperti ini. Di dalam LCD kan ini ada kayak ada lapisan. Kalau memang mau dibersihkan ya. Dulu saya pernah bersihkan punya Redmi Note 2. Si usernya minta dibersihkan, kalau pecah nanti diganti gitu bilangnya. Tapi ternyata bisa ya. Jadi yang penting kita pelan-pelan. Seperti ini, dibuka pelan-pelan seperti ini. Ini hanya contoh saja. Yang bercak airnya itu ada di lapisan yang warna putih. Oke, nah jadi LCD seperti ini yang penting dia nggak bunyi krek, itu masih aman. Nah, ini ada polarisnya. Nah, polaris ini yang polaris yang paling depan ya. Ini kayak backlight seperti ini. Nah, ini yang putih-putih di sini kita bersihkan, yang kena bercak air tadi. Ini kita bersihkan nanti bisa normal. Jadi kayak gini. Walaupun sudah dibongkar seperti ini, kalau LCD-nya normal, kita bukanya pelan-pelan, nggak ada bunyi krek, itu aman. Itu di bagian dalam sini pasti ada airnya ya. Jadi kalau yang masuk di bercak-bercak LCD itu seperti ini. Jadi dalamnya LCD kurang lebih seperti ini sih. Nah, nanti tinggal dipasang lagi, kemudian direkatkan lagi. Jadi seperti itu ya. Ini kita keringkan, lanjut keringkan, dan juga nanti tinggal pasang-pasang juga. Intinya pokoknya kalau kena air jangan cuma dimasukin ke dalam beras, nanti memang dia bisa nyala normal tanpa ada gangguan, tapi sampai 3-4 bulan. Kalau misalnya nggak ada gangguan itu memang hoki saja, nggak ada korosi, tapi kemungkinan besar pasti ada korosi di dalam mesin kalau masukin ke dalam beras ya. Yang paling aman itu adalah dibuka kemudian di hair dryer sampai kering, kemudian dipasang lagi, udah gitu aja. Nggak sampai ganti-ganti, nggak gimana, cuma ngeringin airnya saja kok sebenarnya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini nanti tinggal kita mau keringkan pakai dryer seperti ini. Nah, kita pakai dryer seperti ini, kita keringkan sampai kering. Nanti setelah kering baru kita pasang lagi. Kemudian ya kita tinggal pasang-pasang baut seperti tadi, apa susahnya ya.
Intinya cukup dibersihkan kemudian dipasang lagi, udah selesai masalah. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa terus ikuti kita di SF Info ya dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru kita, karena setiap kasus insya Allah akan kita dokumentasikan, kasus apapun itu. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.